Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Fadlu Pertiwi, NPM 191302103005, ingin mempresentasikan hasil kinerja saya, yaitu pelaksanaan rekrutmen dan seleksi SDM untuk penugasan internasional. Pelaksanaan dan proses seleksi internasional. Seleksi adalah kegiatan dalam manajemen SDM yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan. Hasil ini berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Proses seleksi sebuah tugas internasional harus memberikan sebuah gambaran yang realistis akan kehidupan, pekerjaan, dan kebudayaan kemana karyawan tersebut mungkin dikirimkan. Penyesuaian kebudayaan. Hasil yang sangat penting untuk keberhasilan global bagi seseorang adalah cara mereka menyesuaikan diri dengan perbedaan kebudayaan dalam tugas luar negeri mereka. Pengalaman global yang sebelumnya, bahkan perjalanan liburan luar negeri, dapat dievaluasi sebagai bagian dari proses seleksi untuk memperoleh wawasan tentang bagaimana seorang tersebut dapat menyesuaikan diri dengan hal-hal yang berhubungan dengan kebudayaannya. Persyaratan organisasional. Banyak karyawan global menemukan bahwa pengetahuan tentang organisasi dan bagaimana organisasi beroperasi sama pentingnya dengan faktor-faktor penyesuaian kebudayaan dalam menentukan keberhasilan tugas global. C. Karakteristik pribadi. Pengalaman dari banyak perusahaan menunjukkan bahwa karyawan-karyawan terbaik negara sendiri mungkin bukan merupakan karyawan-karyawan terbaik dalam penugasan global, terutama karena karakteristik pribadi dari masing-masing individu. Beberapa karakteristik pribadi yang diidentitaskan memberikan kontribusi terhadap keberhasilan karyawan-karyawan global. D. Kemampuan teknis. Kemampuan seorang untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan adalah suatu pertimbangan penting. Oleh karena itu, keterampilan teknis dan manajerial merupakan kriteria penting. E. Keterampilan komunikasi. Salah satu keterampilan paling dasar yang diperlukan oleh karyawan ekspatriat adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis dalam bahasa negara tuan rumah. Ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan baik dalam bahasa tersebut dapat menghambat keberhasilan seorang ekspatriat. F. Faktor pribadi atau keluarga. Pilihan dan sikap suami atau istri dan anggota keluarga yang lain juga menghadirkan pertimbangan-pertimbangan yang serius perihal penempatan staf. Karena faktor pribadi atau keluarga memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan karyawan global. Proses seleksi biasanya meliputi wawancara dengan suami atau istri, pasangan, dan bahkan anak-anak dari para kandidat. Prosedur seleksi SDM internasional. A. Menyaringan pendahuluan. B. Pemeriksaan formulir lamaran. C. Melaksanakan
Prosedur seleksi SDM internasional. A. Penyaringan pendahuluan. Penyaringan pendahuluan ditujukan untuk mengurangi pelamar yang jelas tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini akan mengurangi waktu dan biaya seleksi yang dikeluarkan. B. Pemeriksaan formulir lamaran. Di samping wawancara, belangko lamaran adalah yang paling umum digunakan sebagai alat seleksi. C. Melaksanakan testing. Tes untuk pelamar biasanya diselenggarakan setelah wawancara pendahuluan dilaksanakan dan belangko lamaran telah diperiksa. D. Pelaksanaan wawancara penyeleksian. Wawancara penyeleksian para pelamar pekerjaan dilaksanakan untuk mendapat informasi tambahan dan mengklarifikasi informasi yang dikumpulkan sepanjang proses penyeleksian. Kesimpulan, proses rekrutmen yang efektif tidak saja memenuhi kebutuhan perusahaan tetapi juga pelamar dan masyarakat. Kebutuhan individu mempunyai dua aspek rekrutmen yang menonjol, yaitu menarik calon pelamar dan mempertahankan karyawan yang diinginkan. Kebutuhan masyarakat sebagian besar ditentukan secara ekspektif oleh berbagai peraturan negara bagian dan federal atas nama kesamaan kesepakatan kerja. Proses seleksi untuk sebuah tugas internasional harus memberikan sebuah gambaran yang realistis akan kehidupan, pekerjaan, dan kebudayaan kemana karyawan tersebut mungkin dikirimkan. Kedua proses harus berekspresi secara efektif untuk kebutuhan optimalnya yang akan dibuat. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.